Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Jakaria, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman suka membaca cerpen atau pernah membaca cerpen? Cerpen atau cerita pendek pastinya sudah familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Beragam cerita pernah kita baca di buku, majalah, atau tabloid. Namun, apakah teman-teman tahu apa sih perbedaan cerpen dengan cerita-cerita lainnya? Sebelum masuk pada materinya, saya akan menjelaskan dulu karya dan indikatornya. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikatornya yaitu 1. Menjelaskan pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, menjelaskan fungsi teks cerita pendek. Dan yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita pendek. Nah, pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami tokoh mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Berikut fungsi cerita pendek atau cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang padat dan singkat. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah termasuk dalam fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruknya disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya, struktur teks cerita pendek atau cerpen. 1. Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, maka dari situ abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. 2. Orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek. 3. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubung dengan sebab akibat. 4. Evaluasi. Pada bagian evaluasi, terjadi konflik yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju pada bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. 5.
resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.